Salam hormat dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Desi Hartati Silaen SKM MKes. Saya merupakan dosen tetap di program studi Sarjana Terapan Optometri Universitas Kristen Krida Wacana. Dalam kesempatan ini, pada pernyataan diri dosen pada Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ilmu Kesehatan Masyarakat. Mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat ini memiliki kode mata kuliah OP2WP007 dengan bobot 2 SKS dan terdiri dari 2 SKS teori. Pembelajaran teori 2 kali 50 menit per minggu. 14 pertemuan pembelajaran dan 2 pertemuan evaluasi, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tujuan utama mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep kesehatan masyarakat serta perannya dalam bidang optometri. Adapun topik yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep dasar kesehatan masyarakat. Yang kedua, peran IKM dalam optometri. Yang ketiga, sistem kesehatan nasional. Yang keempat, epidemiologi khususnya dalam masalah kesehatan mata. Berikutnya, gizi kesehatan masyarakat, lalu kesehatan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, promosi kesehatan, vision screening, pencegahan kebutaan, hingga peran organisasi internasional dalam kesehatan seperti WHO dan program Vision 2020. Metode pembelajaran yang digunakan adalah student-centered learning dengan pendekatan seperti yang pertama, diskusi kelompok aktif, tanya jawab interaktif, dan analisis kasus, kemudian tugas individu dan kelompok, presentasi hasil tugas, video penyuluhan kesehatan mata, dan penilaian kinerja mahasiswa. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu untuk memahami konsep kesehatan masyarakat, mengidentifikasi permasalahan kesehatan mata di masyarakat, melakukan promosi kesehatan mata melalui media penyuluhan, menerapkan prinsip kesehatan lingkungan dan kerja dalam praktik optometri, serta berkontribusi dalam pencegahan kebutaan sebagai bagian dari visi kesehatan masyarakat global. Untuk menilai pencapaian kompetensi mahasiswa, dilakukan beberapa bentuk penilaian, yaitu tugas individu, tugas kelompok, partisipasi dalam diskusi dan kuis, kemudian penilaian sikap kepribadian, dan kemampuan berkomunikasi saat presentasi. Adapun bobot penilaian terdiri dari partisipasi individu sebesar 10%, kemudian evaluasi tengah semester sebanyak 20%, evaluasi akhir semester 40%, tugas pertama 15%, tugas kedua 15%. Sebagai dosen di bidang optometri, saya juga menekankan pentingnya peran optometris dalam konteks kesehatan masyarakat, termasuk dalam identifikasi gangguan penglihatan sejak dini, edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mata, kemudian kolaborasi lintas disiplin dalam upaya pencegahan kebutaan, serta partisipasi dalam hari-hari besar kesehatan seperti World Sight Day. Berikut merupakan buku-buku referensi yang digunakan dalam mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Berikutlah. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Sehat ya. Baik, hari ini kita akan kembali bertemu dengan saya, perkuliahan kita yang kedua. Ya, jadi kita sebelum mulai kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh siapa nih? Silakan, Oke, baik Hendra. teman-teman. Sebelum mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita mulai dari doa. Saya akan memimpin secara Kristen, yang lain bisa menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Bapak. Engkau telah memberikan pada pagi hari ini dalam kondisi yang baik Bapak. Bapak, sekarang kami ingin melakukan perkuliahan. Kiranya Engkau berkati Bapak,
agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang disampaikan oleh Bu Desi dapat kami terapkan, Bapak. Terima kasih, hanya dan namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Share screen. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, ya, oke, baik. Hari ini adalah pertemuan kedua kita untuk mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ya, jadi pertemuan hari ini dengan topik peran ilmu kesehatan masyarakat dalam optometri. Oke, saya mau tanya, apakah masih ingat yang minggu lalu pertemuan kita? Ada yang ingat? Konsep kesehatan masyarakat, Bu. Oke, baik. Ternyata masih ada ingat ya. Baik, jadi hari ini tetap masih ada kaitannya dengan konsep eh, ilmu kesehatan masyarakat, tapi akan kita terapkan di dalam bidang optometri. Ya, baik. Hari ini eh, capaian pembelajaran mata kuliah kita adalah untuk menguasai konsep dan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat. Lalu sub CPMK-nya adalah menguasai peran ilmu kesehatan masyarakat dalam bidang optometri. Ya, jadi nanti indikator dari pertemuan ini bahwa kalian ya yang hadir hari ini perkuliahan Ibu mampu menyebutkan 3 sumbangsih ilmu kesehatan masyarakat bagi ilmu optometri. Yang kedua, bahwa kalian bisa menerapkan konsep ilmu kesehatan masyarakat dalam permasalahan optometri. Ya, baik. Ya, saya tetap harus mengingatkan bahwa visi misi kita adalah ini ya, untuk eh, menjadi program studi yang unggul di bidang kesehatan mata primer dan mencegah kebutaan nasional, regional, global, dan berlandaskan nilai-nilai UKRIDA melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, eh, pada hari ini ada 3 sumbangsih yang diberikan oleh ilmu kesehatan masyarakat terhadap dunia optometri. Yang pertama, ya, lingkaran biru yang pertama itu membantu optometri melihat aspek yang lebih luas eh, mengenai kesehatan mata. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, membantu konsep pemecahan masalah. Yang ketiga, menyediakan model analisis. Apa itu, Bu? Gitu ya. Kira-kira apa? Mari kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu adalah membantu optometri untuk melihat aspek yang lebih luas dari kesehatan mata. Bagaimana maksudnya? Ya, jadi kalau eh, kita lihat bersama, kira-kira persepsi umum tentang optometri itu apa, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di masyarakat, kira-kira apa ya persepsi orang tentang optometri, gitu. Ada yang bisa jawab kira-kira teman-teman? Apa persepsi orang tentang optometri? Jadi sebelum kalian masuk ke optometri UKRIDA, kira-kira menurut kalian masyarakat umum tahu nggak tentang optometri? Apa yang mereka tahu tentang optometri? Tukang kacamata, Bu. Hmm, tukang kacamata. Ada lagi? Yang biasanya di optik, Bu. Ya, yang biasa kerja di optik gitu ya. Betul. Jadi saya pernah tuh sekali pernah mengikuti promosi ke di JCC. Saya ketemu dengan banyak sekali eh, anak SMA nih, ya. Jadi saya tanya eh, saya tanya satu-satu. Kira-kira kamu tahu nggak apa itu optometri? Nggak ada satupun yang tahu. Apa ya Bu optometri? Ah, justru mereka datang ke booth kita untuk memperjelas apa itu optometri. Nah, dari situ kita tahu bahwa persepsi umum tentang optometri itu masih, oh kalau kita jelasin, ya yang bikin kacamata gitu. Ya, kalau kita ke optik, nah gitu ya. Jadi mereka tahunya hanya tentang kacamata. Tetapi sebenarnya dari fakta global bahwa eh, gangguan penglihatan itu eh,
dapat mengakibatkan kemiskinan dan kemiskinan itu sendiri dapat mengakibatkan gangguan penglihatan. Maksudnya apa ini? Jadi ternyata di dalam dunia kesehatan, tapi secara khusus juga untuk optometri, ya kita harus berpikir secara lebih global, ya bahwa di mana gangguan penglihatan itu ternyata bisa mengakibatkan kemiskinan dan begitu juga kemiskinan tersebut bisa mengakibatkan gangguan penglihatan. Gitu ya. Wah, apa ini? Aneh ya gitu ya. Nah, dari fakta global ditemukan bahwa prevalent rate kebutaan itu 5 kali lebih besar pada negara miskin. Ya, dari penelitian Kuiper ini tahun 2008 disebut bahwa eh, prevalensi kebutaan itu 5 kali lebih tinggi pada negara miskin. Yang kedua, 60% anak yang buta di negara miskin itu meninggal dalam 2 tahun. Ya, ini dari penelitian Faal dan Gilbert tahun 2007. Lalu ditemukan bahwa orang dengan vision impairment, ya, orang dengan kelainan penglihatan itu membutuhkan penjaga, ya, teman yang menjaga gitu, karena dianggap tidak produktif, karena salah satunya tidak mampu membantu pada musim cocok tanam, gitu ya. Kemudian tidak mampu juga membantu untuk merawat rumah, untuk bersih-bersih. Ya, gimana mau bersih-bersih dia eh, nggak bisa melihat dengan jelas, gitu ya. Jadi itu adalah fakta global. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa gangguan penglihatan itu bisa mengakibatkan kemiskinan. Demikian juga kemiskinan itu bisa tetap mengakibatkan gangguan penglihatan, gitu ya. Nah, jadi ternyata kalau kita bisa lihat bersama bahwa persepsi umum tentang optometri itu salah kalau bicara soal kacamata aja, gitu ya. Jual kacamata, pilih kacamata atau periksa untuk bikin kacamata doang, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa persepsi umum tentang optometri itu sudah tidak benar, gitu ya. Kemudian yang kedua, dia menyediakan model analisis. Apa maksudnya? Ya. Jadi kalau mungkin kalian ingat minggu lalu kita bicara soal konsep kesehatan masyarakat itu eh, di eh, dikembangkan oleh teori Hendrik L. Bloom gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa konsep kesehatan masyarakat itu sama dengan konsep kesehatan mata. Kenapa? Karena dari konsep kesehatan masyarakat yang kita tahu bahwa eh, faktor-faktor yang menyebabkan atau yang menyebabkan orang sehat atau sakit itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang determinan, ya. Jadi eh, mu- saya berharap ini masih ingat nih, ya. Jadi ada faktor keturunan atau genetik, ada faktor pelayanan kesehatan, faktor perilaku sehat atau perilaku kesehatan, dan faktor lingkungan. Ya, masih ingat ya? Ingat ya? Jadi ada Masih Bu. 4 faktor yang mempengaruhi eh, sehat atau sakit seseorang gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya dari aspek lingkungan ya, ini salah satunya bahwa gangguan dan penyakit mata di lingkungan itu biasanya pada eh, masyarakat dengan penghasilan rendah gitu. Kemudian dipengaruhi oleh kebersihan rumahnya, lalu air bersih dan sanitasi yang buruk, ya. Kemudian yang kedua diakibatkan oleh penyakit utama dalam kebutaan berkaitan dengan infeksi. Biasanya infeksi itu bisa tertular karena apa? Dari mana? Dari lingkungan, gitu ya. Itu aspek lingkungan. Lalu dalam aspek sosial ekonomi juga disebutkan bahwa pada tahun 2007 terjadi 427,7 miliar kerugian akibat masalah kesehatan. Ya, salah satunya memang ini adalah eh, biaya yang besar untuk operasi katarak salah satunya dan pengobatan eh, penyakit mata dan kelainan refraksi yang lain. Kemudian yang kedua, bahwa gerakan Vision 2020 ya diprediksi bila berhasil itu akan mencegah 100 juta kasus kebutaan. Ya. Yang ketiga, bahwa 90% anak dengan gangguan penglihatan di negara berkembang itu tidak mampu sekolah. Ya, jadi sebenarnya ini
sangat jelas bisa dilihat bahwa 90% itu anak dengan gangguan penglihatan itu sebenarnya nggak mampu sekolah. Yang keempat, penyebab kebutaan anak berkaitan erat dengan penyakit penyebab kematian anak, misalnya prematur, ya, penyakit campak, rubella, defisiensi vitamin A, dan meningitis. Ya, jadi itu semua penyakit-penyakit yang sebenarnya berkembang di dalam eh, pada aspek sosial ekonomi di masyarakat. Nah, lalu berarti kita bisa lihat bersama bahwa dari konsep kesehatan masyarakat yang dikembangkan oleh teori Hendrik L. Bloom ini, bahwa orang bisa mengalami kelainan eh, pada penglihatannya atau penyakit matanya itu disebabkan oleh faktor faktor ini, ya, genetik, kesehatan, pelayanan kesehatan, kemudian perilaku kesehatan dan lingkungan, ya. Oke, yang ketiga teman-teman, yang ketiga itu adalah untuk membantu konsep pemecahan masalah. Wah, maksudnya apa ini? Ya, jadi kalau kita lihat bahwa dari data yang terdapat di eh, apa namanya ini, pada penelitian eh, dari Australia disebutkan bahwa penyebab kebutaan, ya, katarak dan kesalahan refraksi itu menempati tempat pertama, ya. Jadi persentasenya ada 60% dan prognosisnya itu bisa diobati, ya. Kemudian di posisi kedua itu glaukoma dan retinopati diabetik itu di presentasi 15%, ya. Sebagian bisa dicegah, tapi lebih sulit. Kemudian trakoma, defisiensi vitamin A, dan onkosersiasis ini 15%, tapi bisa dicegah prognosisnya. Kemudian degenerasi usia dan penyakit lainnya itu pada 10% dan membutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Apa yang mau disampaikan di sini bahwa kebutaan global itu eh, disebabkan oleh katarak dan kesalahan atau refractive error itu menempati hal apa namanya posisi yang paling tinggi itu, tapi sebenarnya bisa diobati, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bersama bahwa dari 15 provinsi yang melakukan survei RAAB, prevalensi kebutaan di atas usia 50 tahun di Indonesia itu berkisar antara 1,7% sampai dengan 4,4%. Ya. Lalu dinyatakan bahwa prevalensi kebutaan di Indonesia adalah 3%. Ya, ini pada tahun 2014 sampai 2016. Kemudian yang kedua, secara global diperkirakan 12 juta penduduk dunia buta dalam setiap 1 jam. Jadi 4 diantaranya berasal dari Asia Tenggara dan dipastikan 1 orang dari Indonesia. Oke, lalu eh, kalau kita lihat tadi disebutkan bahwa membantu konsep pemecahan masalah, ya. Ini masalah kebutaan secara global, ya teman-teman. Ya, katarak, kesalahan refraktif itu, lalu glaukoma, retinopati diabetik, dan kalau kita bisa lihat bersama bahwa bagaimana memecahkan masalah eh, penyakit yang menempati posisi yang tertinggi tadi, katarak dan kesalahan refraksi. Itu ya. Jadi ilmu kesehatan masyarakat memberikan eh, eh, solusi, cara mengatasinya, ya. Itu dikenal dengan five level of prevention. Jadi eh, ini menjadi satu solusi kepada masalah kesehatan yang ada di Indonesia bahkan di dunia, ya. Apa itu five level prevention? Jadi five level prevention itu dimulai dari paling bawah naik ke atas, gitu ya. Jadi dari level paling bawah sampai ke atas itu akan naik semakin mahal biayanya kalau diperhitungkan, gitu ya. Jadi yang pertama itu teman-teman adalah promotif atau promosi, ya, promosi kesehatan. Yang kedua dilakukan pencegahan, preventif.
Yang ketiga itu protektif, ya, protektif atau perlindungan. Yang keempat kuratif atau dilakukan pengobatan, pemberian obat-obatan. Itu ya. Lalu level yang paling tinggi itu adalah rehabilitatif, gitu. Jadi dari level paling bawah sampai ke level paling atas itu menjadi satu eh, solusi terhadap masalah kesehatan. Nah, kalau kita lihat teman-teman di dalam level of prevention untuk masalah kesehatan mata bagaimana, Bu? Apakah sudah tersedia dan bisa dilakukan atau punya solusinya? Ada, ya. Jadi ada solusinya. Kalau kita lihat dari promosi, teman-teman, mari lihat yang paling bawah itu bagian promosi itu peningkatan kesehatan. Dari mana? Promosi kesehatan. Ya, kalian pernah dengar tuh ada Rule 20-20-20. Tahu ya? Rule 20-20-20 rule itu ada yang tahu? Ada yang bisa jelasin? Ada? Oh, nggak tahu. Ada Ada, Bu. Bu. Ada, siapa yang mau jelasin? Cindy boleh. Eh, Silakan. Rule 20-20-20 itu adalah salah satu cara untuk mengurangi kelelahan mata, Bu. Jadi, saat seseorang sudah melihat layar selama lebih dari 20 menit, itu matanya beristirahat dengan melihat objek atau benda sejarak 20 meter itu Kaki. melihat benda ya maaf sejauh 20 kaki itu dengan jarak 20 detik. Jadi itu bisa diulang untuk mengurangi kelelahan mata. Oke. Salah satu yang paling simple ya, promosi kesehatan. Jadi nggak perlu biaya-biaya nih kalau kita mau promosi ya. Jadi dia paling sederhana. Kemudian yang kedua kita masuk ke apa tadi? Setelah promosi Preventif. preventif ya. Apa itu? Perlindungan umum dan khusus terhadap penyakit tertentu, misalnya pemeriksaan mata rutin. Itu menjadi salah satu bagian dari preventif. Jadi kita akan menyarankan kepada pasien untuk bisa melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Ya, itu juga kalau periksa mata ada yang berbayar, ada yang enggak ya. Kalau datang ke UKRIDE dia nggak berbayar ya teman-teman ya. Tapi kalau ke dokter mata atau mungkin ke klinik optometri dia mungkin akan berbayar. Tapi ini masih dalam level yang naik sedikit, ada yang berbayar, tapi ada yang tidak. Kemudian yang berikutnya itu apa? Setelah preventif ada protektif. Protektif itu menegakkan diagnosa secara dini dan pengobatan yang tepat, yaitu pemeriksaan mata lengkap. Ya, jadi di sini sudah mulai diperiksa matanya lengkap. Jadi bukan hanya refraksinya, tapi diperiksa juga pakai slit lamp, periksa pakai tonometri dan sebagainya untuk bisa melihat kondisi mata lebih jelas, gitu ya. Kemudian setelah itu apa? Kuratif. Kuratif ini bisa masuk ke dalam tahap pembatasan kecacatan atau akibat buruk katarak, ya, dirujuk ke dokter spesialis mata, ya. Jadi eh, setelah diperiksa oleh optometris, dia ditemukan katarak, lalu dia dirujuk ke dokter mata untuk bisa ditangani lebih lanjut lagi untuk diberikan treatment. Mungkin kalau masih belum terlalu matang, mungkin tidak perlu dioperasi, tapi kalau sudah harus dioperasi gitu ya. Lalu untuk yang terakhir itu rehabilitatif atau rehabilitasi. Pada tahap ini diberikan alat bantu atau terapi yang sesuai dengan kondisinya. Jadi misalnya pemberian kacamata low vision gitu ya. Untuk kondisi tidak pada konteks mata itu mungkin diberi eh, kakinya yang sudah diamputasi, mungkin diberi kaki palsu gitu ya. Nah, pada konteks ke apa namanya optical vision gitu ya. Oke, kira-kira paham ya? Oke, jadi teman-teman bahwa bagaimana peran ilmu kesehatan masyarakat terhadap optometri itu dilihat dari tiga
aspek ini. Yang pertama membantu optometri lebih luas lagi tentang kesehatan mata. Jadi bukan hanya gimana mau bikin kacamata, bukan hanya itu, tapi juga bahwa fakta global yang menyatakan bahwa eh, kelainan penglihatan itu bisa mengakibatkan orang atau gangguan penglihatan itu bisa bikin orang miskin. Bahkan kemiskinan itu bisa bikin orang gangguan penglihatan lagi gitu kan. Jadi lebih luas. Jadi bukan hanya bicara soal mata minus, ya, bukan soal matanya silindris gitu ya atau hipermetropia gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, membantu konsep pemecahan masalah. Jadi kalau ditemukan masalah bahwa kesehatan mata itu masalahnya itu di katarak, lalu eh, kesalahan refraktif. Tapi di dalam ilmu kesehatan masyarakat itu membantu untuk mencari solusinya. Yang ketiga tadi menyediakan model analisis. Jadi bagaimana menganalisis apa namanya itu masalah pada kesehatan mata, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke kuis? Kira-kira tidak ada. Paham ya? Jadi saya berharap kalian bisa paham tentang tiga hal yang peran dari ilmu kesehatan masyarakat dalam optometri yang tadi ada tiga. Oke, saya akan review kali lagi sebelum kita kuis, membantu optometri untuk melihat aspek yang lebih luas tentang kesehatan mata, menyediakan model analisis, kemudian membantu konsep pemecahan masalah. Gitu ya, baik. Kita akan masuk kuis, teman-teman. Silakan dicatat ya. Yang pertama, jelaskan tiga peran IKM bagi optometri dengan kata-kata Anda sendiri. Yang kedua, bagaimana ilmu kesehatan masyarakat dapat diterapkan dalam peran Anda sebagai calon optometris. Ya, saya akan menunggu 5 menit. Kalian ketik dan email langsung ke email saya. Udah tahu ya emailnya ya? Baik, Bu. Iya. Oke, sudah. Baik. Saya tunggu nanti di email saya. Coba saya cek apakah sudah masuk jawabannya. Ada lagi yang belum? Ini masih 10 yang email. Oke, satu lagi siapa nih? Ayo buruan. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Demikian kelas kita hari ini. Saya berharap kalian sudah bisa memahami apa yang menjadi topik perkuliahan kita hari ini, yaitu peran ilmu kesehatan masyarakat di bidang optometri. Baik, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati. Saya tutup ya. Baik, Ibu. Terima Terima kasih. kasih, Bu. terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Demikian video pembelajaran mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat yang saya ajarkan di program studi Sarjana Terapan Optometri Universitas Kristen Krida Wacana. Saya berharap melalui mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjadi optometris yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki wawasan yang luas dalam aspek kesehatan masyarakat, sehingga mampu berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesehatan mata masyarakat Indonesia.
Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penilaian dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025.